Doa itu ibadah, Pak. Jadi jangan Bapak pikir sholat kita saja yang ibadah, zakat kita, sedekah kita, baca Quran kita ibadah. Doa itu ibadah, Pak. Dan kedekatan seorang hamba dalam berdoa, kata Nabi, adalah pada saat sedang ruku dan sujud. Sampai ke sana kajian tu. Memang luar biasa, cukuplah ya. Ada pula berceloteh nanti keluar masjid. Berpolitik pula Ustaz rupanya. Ini payah jemaah ni kalau enggak bersih hati mengaji, payah. Mengaji itu kan bisa ke sana kemari dia. Ya. Sendi-sendi kehidupan ni dikoreksi semua bisa. Bukan tak bisa dengan mengaji. Tujuannya memperbaiki diri. Setelah istighfar, apa tazkiyatun nafsun berikutnya? Doa. Nih, Pak. Doa. Surah Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Banyak lagi ayat yang identik dengan ini, Pak. Ya, banyak di surah-surah yang lain. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berdoa. Dan dia berjanji untuk mengabulkannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong enggan beribadah kepadaku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Maha suci Allah yang Maha Agung, yang melimpahkan karunia dan anugerah tidak terhingga. Allah menjadikan permohonan hamba atas kebutuhan-kebutuhannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Doa itu ibadah, Pak. Jadi jangan Bapak pikir sholat kita saja yang ibadah, zakat kita, sedekah kita, baca Quran kita ibadah. Doa itu ibadah, Pak. Dan kedekatan seorang hamba dalam berdoa, kata Nabi, adalah pada saat sedang ruku dan sujud. Makanya ketika ruku dan sujud, kalau sholatnya sendiri, panjangkan ruku, panjangkan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, sirkan. Bisa bahasa Arab, doa-doa Nabi itu panjangkan dalam sujud. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hatiku, teguhkan hatiku di atas din Engkau ya Allah. Duhai Allah, Zat yang Maha memaling-malingkan hatiku, palingkan hatiku untuk taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau dari keburukan perbuatan yang telah hamba lakukan maupun yang belum hamba lakukan ya Allah. Apa lagi doa? Ya Allah yang Maha tinggi lagi Maha mulia, angkat derajat hamba ya Allah ke tempat hamba-hamba yang terpuji dan hamba-hamba yang Kau muliakan. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha pengampun lagi Maha menerima taubat. Ampunkan seluruh dosaku yang kecil, yang besar, yang sengaja, tanpa sengaja aku lakukan, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dalam pandangan manusia lainnya ya Allah. Tutupi aib dan keburukanku di dunia ini hingga di yaumul mahsyar. Kalau itu kita panjangkan doa dalam ruku, insya-Allah, Pak. Bagi yang tak pernah melakukannya baru perdana, bangkit dari ruku, bunyi gemeretak tulang, Pak. Rotak, sami Allah liman hamidah. Rotak. Sakit tulang pinggang tuh, Pak. Betul. Kenapa? Selama ini Ustaz, ruku saya kilat khusus Ustaz. Allahu Akbar, sami Allah liman hamid. Saya pakai wasiat yang Ustaz sampaikan tuh. 3 hari Ustaz encok pinggang saya. Sakit, saya panggil tukang urut, salah urat malah Ustaz. Masya Allah. Itu harus dilatih terus. Jangan sekali saja. Ya. Sujud, begitu juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Panjangkan doa.
Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini asli li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Menangis dalam sujud. Ya Allah, hamba memohon rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah. Maka jangan pernah engkau tinggalkan hamba walau sekedip mata pun jua ya Allah. Perbaiki seluruh urusan hamba ya Allah. Perbaiki semua urusan hamba di dunia ini ya Allah. Jangan pernah engkau tinggalkan hamba walau sekedip mata pun jua ya Allah. Perbaiki sepenuhnya ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak hamba ibadahi dengan benar kecuali hanya engkau ya Allah. Nambah lagi doanya. Ya Allah, sudah banyak utang hamba ya Allah, tak kunjung terbayar ya Allah. Istri pun telah minggat dari rumah ya Allah. Curhat sama Allah. Begitu bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Mata biru Pak, kunang-kunang di atas kepala, berat. Duduk pun mau baca Rabbi firli warhamni, goyang Pak. Ya Allah, macam naik kapal di tengah ombak laut yang kencang Pak. Kenapa? Karena rupanya sujudnya selama ini cepat kilat, tak pernah sujud lama. Sujud coba lama Pak, tes 5 menit sujud lama. Kalau nggak pening kepala Bapak, makan bodrek tuh. Pening, kalau yang nggak pernah pening, tahu pening Pak? Puyeng, pusing, ya. Pusing, coba tes. Tapi kalau yang sudah terbiasa, 15 menit pun ketagihan. Cuma orang yang di belakang ngikut yang tumbang. Kalau dia jadi imam, langsung ditandai sama jemaah. Tak usah lagi pakai imam tuh. Kalau pakai imam tuh kami tak mau di masjid. Satu-satu bubar. Muak gawat imam tuh ah. Si Udin tuh kalau jadi imam, tengoklah. Takkan mau aku lagi ke masjid tuh sholat. Ditandainya, dendam dia. Baik. Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa dan mencela siapa yang meninggalkan doa dengan celaan yang keras, dan menggolongkan orang yang malas berdoa sebagai orang yang sombong. Abu Hurairah meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi." Barang siapa tidak memohon kepada Allah, ia akan dimurkai oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah melihat seorang anak muda, Pak, ketika sujud cepatnya bukan main. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Hurairah bilang, setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah langsung tegur, "Hei fulan, tidakkah engkau meminta sesuatu kebutuhanmu dalam sujudmu?" Kenapa begitu, wahai Abu Hurairah? Dengarkan engkau baik-baik. Aku saja meminta dalam sujudku bawang, garam. Ku minta dalam sujudku. Hal yang paling kecil sampai yang paling besar aku minta dalam sujudku. Karena aku mendengar baginda Nabi SAW berkata di dekatku, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya kedekatan seorang hamba adalah pada saat sedang sujudnya." Coba Pak, mubah hukumnya kalau kita munajat secara sir, tersembunyi dalam sujud berdoa dengan bahasa Indonesia. Itu fatwa para ulama, boleh. Jangan kencang-kencang. Kata Ustaz Andri Amin, doa dalam sujud itu mustajabah, kedekatan seorang hamba pada saat sedang sujud. Dipraktekkan waktu Isya, Pak. Subhana rabbiyal azim. Ya Allah, istriku udah 7 hari ini ya Allah, mengamuk saja ya Allah. Dituduhlah aku selingkuh ya Allah. Uang belanja kurang, COVID-19 ya Allah. Curhat dia dengan Allah. Tapi zahar mengucapkannya. Begitu selesai sholat, orang di sampingnya cerita, si Imron tadi bininya merajuk seminggu. Ya kok tahu? Dituduh pula dia selingkuh. Uang belanja tak cukup. Kok tahu? Tadi waktu dia doa dalam sujud aku dengar kencang dengan masjid. Jangan kayak gitu.
Salah kaprah tuh, mengaji jangan mengantuk. Mentang-mentang dibilang doa dalam sujud kuat pula, kencang kata Ustaz Andri Amin, mubah kata para ulama. Betul, tapi sir itu bagaimana? Bergerak mulut tapi tidak terdengar, tidak dizaharkan, dikeras silent. Begitu. Jangan kayak tadi, dengar. 2 stop dengar. Habis seminggu jadi bahan gosip di RW. Ketua RW pun datang ke rumah. Kenapa kok jadi perbincangan? Begini-begini. Betul itu. Iya. Kenapa orang pada tahu semua? Padahal aku doa dalam sujud. Macam mana cara kau berdoa? Keras doaku. Pantaslah. Ya. Baik. Bapak-bapak, ikhwan fillah, ada seorang penyair tapi tidak disebutkan siapa penyair ini. Biasa para ulama juga. La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tahbu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa idza sa'alta bani adama yaghdabu. Janganlah kamu meminta kebutuhanmu kepada anak Adam. Mintalah hanya kepada yang pintu-pintunya tak pernah tertutup. Allah akan murka jika kamu meninggalkan bermohon kepadanya, sedangkan anak Adam akan murka jika kamu memohon kepadanya. Sering-seringlah coba cerita minta meminjam sama kawan. Kalau enggak dibantingnya pintu kita. Hari ini datang kita. Dul, pinjam duit lah Dul, berapa? 50 aja Dul. Hari ini enggak kerja aku. Oh ya, tunggu ya. Kapan kau bayar? Lusa ya. 3 hari datang lagi. Dul, sakit aku Dul. Pinjamlah 100. Kemarin aja belum kau bayar. Sekarang pinjam pula kau 100 lagi. Tak tahu kok, aku pun tak kerja hari ini. Mengamuk udah. 4 hari lagi datang. Dul, anakku sakit. Mau mati anak kau. Mau pingsan enggak urusanku. Mengamuk. Betul nggak? Cocok kata penyair nih. Janganlah kamu meminta kebutuhanmu kepada anak Adam, mintalah hanya kepada yang pintu-pintunya tak pernah tertutup. Allah akan murka jika kamu meninggalkan bermohon kepadanya. Masya Allah. Surah An-Naml ayat 62. Terjemahnya. Atau siapakah yang telah mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sempit jika ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahannya? Siapa? Allah. Nih, rahasia doa. Umar ibnu Khattab, Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an berujar, aku tidak memikirkan terkabulnya doa. Aku tidak pernah memikirkan terkabulnya doa, tetapi aku memikirkan doa itu sendiri. Barang siapa diilhamkan kepadanya untuk berdoa, maka pengkabulannya ada bersamanya. Masya Allah. Mudah saja kita untuk sering berdoa, itu sudah pertanda bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwanya untuk berdoa. Itu merupakan karunia Allah. Dah, kita tutuplah pengajian kita. InsyaAllah pada kesempatan mendatang kita sambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa amalkan nanti di penghujung tahajud doa yang diajarkan, zikir yang diajarkan Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu. Apa zikirnya? Seratus kali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.